Pelihara puyuh, pelihara pelihara puyuh apa harus jauh dari pemukiman kayak ayam petelur? Ini dari akunnya Cancun Bae. Nah, ini pelihara puyuh apa harus jauh dari pemukiman kayak ayam petelur? Halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, ini pagi menjelang siang, tapi sudah termasuk siang di hari ini. Salam ceketer dari Jambi untuk rekan-rekanku semuanya. Lagi pemantauan biasa seperti hal-hal yang setiap hari kita lakukan. Di sini memang ada beberapa beberapa telur yang belum jadi dan lembut. Ini terkadang gagal yang seperti ini. Nih, mungkin rekan-rekan juga mengalami telur yang seperti ini. Lembek ya, dia lembek sekali. Nah, dia lembek sekali karena cangkangnya belum bisa, belum nyatu di sini. Ini biasanya memang terjadi kendala yang seperti ini, ya. Untuk rekan-rekan juga ya sama kendalanya sama. Ini apa sih Pak penyebabnya? Biasanya kalau seperti ini biasanya lembek ya, kayak ada karetnya gitu lah. Biasanya kurang protein kawan, biasanya kurang protein, terus kemudian puyuh juga kondisinya lagi stres, tapi kan nggak semuanya. Hal yang seperti ini kan nggak semuanya, biasanya satu atau dua, itu biasanya seperti itu juga. Banyak yang terjadi seperti itu. Kemudian mungkin biasanya, nah ini bisa jadi seperti ini juga. Nah ini biasanya kenapa sih Pak kok seperti ini? Biasanya ya ini kekurangan kalsium pada burung puyuh. Bisa jadi juga puyuhnya saat ini stres, mungkin biasanya seperti itu. Cara penanggulangannya Pak? Ya, kalau penanggulangannya ini ada dua ya. Cara penanggulannya nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Kalau ini sudah kita ada yang masuk masalahnya, sudah lama sekali ini dipertanyakan, nggak kita jawab nanti kita nggak keenaan ya. Ini sudah lama betul pokoknya ini, nggak dibalas-balas. Nah ini pelihara puyuh, pelihara puyuh apa harus jauh dari pemukiman kayak ayam petelur? Ini dari akunnya Cancun Bae. Nah ini pelihara puyuh apa harus jauh dari pemukiman kayak ayam petelur? Ini kawan, kalau untuk pelihara puyuh, ya sebaiknya, kalau kita sebaiknya memang agak jauh dari pemukiman. Tetapi kalau memang tidak jauh dari pemukiman pun tidak masalah ya. Terkecuali kalau kita tinggal di desa atau di pedesaan atau di kampung atau di mungkin di, kalau untuk padat penduduk beda ya. Padat penduduk itu kan kalau di kota itu kan memang rumahnya terlalu berdempet-dempet. Kalau untuk di tengah kota, masalahnya saya sendiri rumah itu di tengah kota. Terus kemudian ternak saya itu ya memang saya di kabupaten, artinya di kampung atau di desa. Kalau di kampung atau di desa itu tidak terjadi masalah sih. Artinya apa? Baunya itu nggak kayak ayam petelur, nggak kayak ayam-ayam yang lain, itu enggak. Asalkan kita memang rajin untuk membersihkan kotorannya. Gimana nggak rajin? Masalahnya ini kan kotorannya kan terlalu dekat. Antara puyuh dengan kotoran kan terlalu dekat ya. Jadi kalau terlalu dekat, itu nanti kalau kita lama tidak membersihkan, maka yang terjadi biasanya ya penyakitnya muncul. Kayak senot, terus mungkin bakteri, jamur, itu kan cepat berkembang di situ. Makanya kalau memang mau beternak itu harus rajin buangi kotoran. Kalau rajin buangi kotoran, saya yakin nggak bau. Terus sirkulasi udaranya juga yang kita buat yang baik lah. Jadi input outputnya suatu udara itu bisa keluar masuk gitu loh.
Kalau kawan-kawan di Jambi, itu banyak yang di pemukiman. Di pemukiman artinya di desa, artinya di kampung, bukan di padat penduduk. Di padat penduduk di tengah kota pun tidak terjadi masalah, tapi ya nggak bisa. Kalau yang namanya di tengah kota, di padat penduduk betul, ya itu nanti kita konfliknya dengan tetangga. Karena bau ya, kalau terlalu berdempetan itu kan bau dan nanti menimbulkan kontroversi. Kayak kawan kemarin di daerah Kasang, di dekat Batalion, itu memang terlalu padat penduduk ya, terlalu rapat dengan dinding kita dengan dinding tetangga itu bersebelahan malah menyatu. Nah, itu yang mungkin harus dihindari. Tetapi kalau untuk apakah harus di tengah kebun ataukah harus jauh betul dari padat penduduk, enggak juga. Enggak juga. Tergantung kita untuk cara menyikapi lingkungan. Ya, tergantung kita menyikapi cara di lingkungan itu seperti apa. Mungkin ya kita dengan cara-cara bekawan ya. Cara-cara bekawan, jadi deketi, kemudian kasih telur, kemudian kita kasih ini, kasih itu kan gitu. Jadi dengan cara-cara kita berkawan. Nah, selain itu juga, apakah harus sih kita di jauh dari pemukiman? Tidak juga. Kalau jawaban saya enggak juga. Saya di situ ada rumah, di situ juga ada rumah. Ya, di depan juga ada rumah. Itu enggak terlalu terganggu dan malah enjoy saja. Jadi kalau saya memang dikatakan padat penduduk sih tidak, cuman ya memang ada penduduk. Di kanan kiri itu ada penduduk. Di samping rumah saya itu ya ada penduduknya juga. Tetapi kan nggak begitu ini ya. Di depan sana itu juga ada rumah. Kemudian di samping sini juga ada. Nah, itu ada rumah ya. Itu ada penduduknya juga. Tapi kan ini di tengah masih di sebagian di perkebunan. Nah, di tengah sana juga ya itu ada rumah ya, di depan itu ada rumah. Cuman tidak begitu baunya tidak begitu signifikan. Kalau menurut saya ya itu tadi, apakah kita harus ternak puyuh ini harus jauh dari pemukiman atau jauh dari padat penduduk? Kalau menurut saya enggak juga. Enggak juga. Tergantung kita dengan menyikapinya. Kalau kita sering membersihkan kotorannya, juga nanti akan berkurang baunya. Kemudian mungkin baunya kita pakai IM4 air minumnya atau seperti apa biar supaya mengurangi bau dari kotoran yang ditimbulkan oleh puyuh itu tadi. Sebenarnya banyak betul kawan-kawan yang ternak itu di lingkungan penduduk, di lingkungan desa itu banyak sih sebenarnya. Tapi sejauh ini konflik dengan tetangga tidak begitu mencuat. Tetapi kalau di wilayah perkotaan itu pasti mencuat. Itu pasti nanti jadi permasalahan ya. Terus kemudian apakah kalau di padat penduduk itu mudah stres? Enggak juga. Enggak juga. Tergantung bibitnya itu tadi. Kalau bibitnya datang itu sudah puyuh siap telur ya itu mudah stres kawan. Tapi kalau bibitnya itu dari DOQ, nah itu nanti dia akan berbaur dengan lingkungan sekitar, dengan mungkin bunyi-bunyi di sekitar itu sudah terbiasa gitu loh. Kalau kita beli bibitnya dari DOQ-nya. Cuman kalau kita beli bibitnya sudah besar, sudah siap telur, nah itu resikonya sudah terlalu gimana ya? Agak tinggi lah resikonya gitu. Jadi kalau untuk beli bibit yang mungkin kita agak menghuni di padat penduduk ataupun mungkin penduduknya mungkin kalau sekitar 10 meter, 20 meter dari kita, saya rasa nggak terganggu. Terkecuali kalau memang dia itu nempel betul, nah itu terganggu. Kalau masih 10 meter ke sana, 15, 20 itu nggak begitu terganggu lah. Banyak kok kawan-kawan yang membuktikan seperti itu banyak. Ya, apalagi kalau kita tinggal di wilayah pedesaan, kabupaten, itu iya. Tapi kalau kita di tengah-tengah kota, memang itu ya menjadi permasalahan. Ya, mudah-mudahan bisa sedikit menambah pengalaman kita, kawan. Kalau untuk apakah harus jauh dari keramaian? Enggak juga. Di tengah keramaian bisa juga, tetapi itu tadi kita bibitnya itu kalau bisa dari DOQ supaya dia lebih mengenal, dia lebih menyesuaikan dengan
wilayah sekitar, alam sekitar. Jadi kalau dia menyesuaikan dengan situasi yang ada di sekitar kita, itu nggak mudah stres. Tapi kalau datang bibitnya itu sudah PST, sudah puyuh siap telur, itu mudah stres sekali. Nah, mungkin hanya itu kawan-kawan. Terima kasih, tergantung kita yang menyikapinya lah. Nggak harus kok kita nggak harus di apa ya, pelihara puyuh harus jauh dari pemukiman, nggak harus jauh. Di dekat-dekat pemukiman juga, asalkan mungkin jaraknya masih terukur, ya, 10 meter, 15 meter, 20 meter itu masih terukur, masih bisa lah itu. Mungkin hanya itu, kurang lebih. Mohon maaf, salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.